Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Syafi'i, mahasiswa semester 7 dari Universitas Pancasakti Kampus Bekasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Ekonomi. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi dari mata kuliah Studi Kelayakan dengan dosen pengampu Ibu Tin Hartini, MPD. Jadi di sini ada satu materi atau kasus yang ingin saya bahas yaitu tentang aspek pemasaran, aspek sosial, dan AMDAL. Aspek pemasaran bisnis. Aspek pemasaran serangkaian aktivitas proses untuk mengomunikasikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, atau masyarakat luas. Ini sangat berperan penting bagi suatu produk dalam sisi pengembangannya. 4 aspek penting pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yaitu adalah penelitian untuk menentukan bagaimana perusahaan membagi pelanggan kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, strata sosial, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada analisa pasar, yaitu adalah kegiatan riset untuk mengetahui hal-hal terkait kondisi fundamental atau mendasar suatu pasar secara menyeluruh atau universal. Beberapa yang perlu dianalisa itu adalah kebutuhan pasar, pemeriksaan terhadap harga, penawaran, faktor yang mempengaruhi kinerja pasar, dan masih banyak lagi. Analisa pesaing itu adalah agar perusahaan dapat mengenali bagaimana potensi dari pesaing bisnis mereka sendiri. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat lebih memahami apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pesaing seperti CECOM atau adalah cek kompetitor. Biasanya itu dilakukan untuk mengetahui pesaing mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada promosi, yaitu adalah serangkaian kegiatan untuk mengomunikasikan produk, merek, atau layanan bisnis kepada para pengguna atau pelanggan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat brand awareness terhadap suatu produk atau layanan dan pada akhirnya membuat orang-orang tertarik untuk terbujuk juga dalam menggunakan produk tersebut. Ini ada strategi marketing 4P plus 3P atau disebut dengan variable 7P. Yang pertama ada produk. Segala sesuatu yang dapat dijual oleh perusahaan baik itu bentuk barang, layanan, atau produk digital. Price atau harga yang perlu dikeluarkan oleh konsumen untuk bisa menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu ada place atau tempat atau disebutkan lokasi di mana konsumen dapat menemukan atau menggunakan produk yang ditawarkan, baik secara fisik maupun digital. Fisik mungkin bisa datang langsung ke tokonya, lalu kalau digital mungkin sekarang sudah banyak ya seperti marketplace, ada ya banyak lah. Lalu ada promosi. Promosi ini adalah strategi untuk mempromosikan produk untuk menghasilkan penjualan. Lalu people atau orang, mencakup tim customer service, staf marketing, staf pengemasan, dan lain sebagainya. Proses, sebagai penyedia produk atau layanan, perusahaan harus memastikan bahwa proses yang disediakan mudah untuk dilakukan. Lalu yang terakhir ada physical evidence atau buku fisik. Variabel ini berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembukuan, apa yang dapat dilihat konsumen saat mereka berinteraksi dengan produk, layanan, atau bisnis Anda sendiri. Market segmentation chart. Pada dasarnya, pembuatan market segmentation chart merupakan proses memecah pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. 4 segmentasi. Yang pertama adalah demografis, berpacu pada usia, jenis kelamin, etnis, pendapatan, pendidikan agama, dan profesi. Lalu ada psikografis seperti minat, gaya hidup, prioritas, keyakinan, motivasi, dan hobi. Perilaku, kebiasaan belanja, membeli, interaksi dengan merek, dan loyal terhadap merek tersebut. Geografis atau kode pos, kota, negara, iklim, perkotaan, dan lain sebagainya. Aspek sosial ekonomi. Ini kita udah masuk ke tahap yang lebih ke berikutnya lagi ya dari yang tadi. Itu adalah setiap usaha yang dijalankan memiliki dampak positif dan negatif bagi banyak pihak. Bagi masyarakat, ditinjau dari aspek ekonomi dengan adanya investasi dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah akan memberikan pemasukan berupa pendapatannya seperti pajak. Dampak aspek ekonomi dari proyek usaha, ini yang dialami masyarakat atau pemerintah juga sih. Yang pertama adalah peluang. Peluang pekerja mengurangi angka pengangguran. Lalu ada sarpras atau sarana prasarana tersedia di banyak tempat umum untuk masyarakat. Ada barang atau jasa, beragam barang dan jasa tersedia sehingga termotivasi untuk membuatnya lebih baik lagi. Pendapatan, pemerataan pendistribusian pendapatan, pajak bagi pemerintah, pemasukan pajak dari tiap perusahaan. Ini dampak negatifnya yang mungkin muncul. Yang pertama adalah eksploitasi.
yaitu eksploitasi sumber daya alam yang sangat berlebihan, kerusakan, pencemaran limbah dari perusahaan ke lingkungan, kurang pengawasan, banyaknya perusahaan nakal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, peluang kecil bagi masyarakat untuk bekerja, masuknya pekerja-pekerja asing atau luar ya ke daerah mereka sendiri. Lalu setelah itu terjadi semua, untuk menghindarinya, maka terciptalah maksudnya jadilah AMDAL gitu. Apa sih AMDAL itu? AMDAL adalah singkatan dari analisis dampak lingkungan. Pengertian yang sesungguhnya dari AMDAL ini adalah diatur dalam menurut Peraturan Nomor 27 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa AMDAL adalah bentuk kajian atas berbagai dampak besar dan sangat penting untuk mengembalikan keputusan terhadap suatu usaha atau kegiatan bisnis yang akan direncanakan pada lingkungan hidup, yang sangat diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Ini bentuk analisa AMDAL. Yang pertama adalah fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya. Jadi semuanya tuh analisanya berhubungan. Dua alasan diperlukannya AMDAL dalam studi kelayakan. Yang pertama undang-undang, karena undang-undang dari pemerintah ini mengaturnya. Lalu lingkungan, terjaganya lingkungan menjadikan AMDAL sebagai pionir. Komponen-komponen AMDAL mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001. Yang pertama adalah PIL atau Penyajian Informasi Lingkungan. Lalu KA ada kerangka acuan, ANDAL atau Analisa Dampak Lingkungan, RPL Rencana Pemantauan Lingkungan, dan RKL Rencana Pengelolaan Lingkungan. Kegunaan AMDAL ini bagi pemerintah. Yang pertama keputusan sebagai alat keputusan tentang kelayakan lingkungan dari rencana usaha atau kegiatan. Lalu sebagai referensi, bahan masukan perencanaan pembangunan wilayah. Lalu alam, mencegah sumber daya alam di sekitar lokasi agar tidak rusak atau tercemar. Ini untuk masyarakat mengetahui, yaitu adalah mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sendiri. Jadi mereka bisa dapat berpartisipasi ke depannya gitu. Hak, tahu hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan bersama, baik perusahaan maupun masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir ada SDA atau sumber daya alam, jadi mengetahui perubahan di lingkungannya untuk baik untung maupun rugi ya. Lalu ini bagi pengusaha itu sendiri, mengetahui masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapinya di kemudian hari. Lalu analisa, bahan analisis pengelolaan dan sasaran proyek, lalu lingkungan, pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Sekian penjelasan dari saya tentang materi dari mata kuliah studi kelayakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian slide terdapat kesalahan penulisan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.